Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Muatan yang akan kita pelajari yaitu IPA tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, Bahasa Indonesia tentang pemahaman isi teks. Dan yang ketiga, SPDP tentang tangga nada diatonis mayor. Tahukah kamu apa alat pernapasan pada manusia? Ya, benar sekali. Alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Jadi, manusia itu bernapas menggunakan paru-paru. Manusia bernapas untuk memasukkan dan mengeluarkan udara. Udara yang dimasukkan ke dalam tubuh adalah udara yang mengandung oksigen atau O2. Sedangkan udara yang dikeluarkan dari tubuh adalah udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Ini adalah gambar organ pernapasan pada manusia. Ada 9 macam organ pernapasan manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung. Yang kedua, rongga mulut. Yang ketiga, faring. Yang keempat, laring. Yang kelima, trakea. Yang keenam, paru-paru. Yang ketujuh, bronkus. Yang kedelapan, bronkiolus. Dan yang kesembilan, alveolus. Di sini alveolus berbentuk seperti buah anggur. Ada beberapa organ pernapasan pada manusia. Coba perhatikan. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan tempat masuknya udara dan penyaringan udara. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk juga dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat, ada trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia, yang mana akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima, ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Jadi, bronkus bercabang menjadi 2. Percabangan yang satu menuju paru-paru kanan dan percabangan kedua menuju paru-paru kiri. Yang keenam ada paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus dan alveolus. Urutan sistem pernapasan pada manusia. Proses bernapas manusia diawali dengan menghirup udara melalui hidung. Dalam rongga hidung, udara disaring oleh rambut halus, sehingga debu dan kotoran tidak ikut masuk. Udara dalam rongga hidung juga dilembabkan oleh lendir. Selanjutnya, udara masuk menuju trakea melalui faring dan laring.
Udara dari trakea kemudian menuju paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus. Pada paru-paru terdapat banyak alveolus. Di dalam alveolus, oksigen diserap ke dalam pembuluh darah, kemudian dikeluarkan melalui hidung. Di dalam alveolus juga sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Proses itu terjadi saat kita menghembuskan nafas. Sekarang kita masuk ke dalam materi muatan bahasa Indonesia tentang pemahaman isi teks. Untuk memahami isi teks dari suatu teks bacaan, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Untuk mengajukan pertanyaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai kata tanya dan kegunaannya. Apa saja sih kata tanya dan kegunaannya itu? Kata tanya ada 6. Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Kata tanya yang pertama yaitu what atau apa. Kata tanya apa berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Contohnya, apa saja organ pernapasan pada manusia? Yang kedua, where atau di mana. Kata tanya di mana mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Contohnya, di mana letak laring? Yang ketiga, when atau kapan. Kata tanya kapan berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa, berita, atau cerita yang terjadi. Contohnya, kapan peristiwa itu terjadi? Why atau mengapa adalah kata tanya yang mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan atau motivasi terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa oksigen dibutuhkan oleh tubuh? Kemudian, who atau siapa. Kata tanya siapa mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai subjek atau orang yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Contohnya, siapa yang membutuhkan oksigen lebih banyak? Atlet yang sedang bertanding atau seseorang yang sedang tidur? Yang terakhir, how atau bagaimana. Kata tanya bagaimana berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana manusia itu bernapas? Jadi, untuk menggali informasi dari suatu teks, kita bisa menggunakan kata tanya seperti ini ya. Tergantung kalian ingin mengetahui informasi tentang apa. Yang terakhir, kita akan belajar muatan SBDP tentang tangga nada diatonis mayor. Kita sudah belajar sistem pernapasan pada manusia. Salah satu kegiatan yang berhubungan erat dengan sistem pernapasan adalah bernyanyi. Sambil bernyanyi, kita mengenal tangga nada pada lagu yang kita nyanyikan. Ada yang tahu apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada-nada yang disusun secara berjenjang.
Salah satu jenis tangga nada yang perlu kita pelajari yaitu tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri dari dua macam, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah rangkaian 8 buah nada yang tersusun dalam satu interval tertentu. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini yang ada tulisannya C, D, E, F, G, A, B, C. Ini adalah nadanya. Kemudian yang angka dibaca Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ini adalah notasi angkanya karena ditulis berupa angka. Kemudian ada tulisan 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ini adalah interval nada. Jadi, tangga nada diatonis mayor yang seperti ini. Lagu-lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri tersendiri. Yuk kita simak ciri-cirinya. Yang pertama, biasanya bersifat riang dan gembira. Yang kedua, lagu biasanya cenderung bersifat semangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada Do sama dengan C. Yang keempat, terdapat 8 buah nada. Contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor adalah Indonesia Raya, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Ini adalah beberapa contoh lagu-lagu yang menggunakan nada diatonis mayor. Baik, cukup sekian ya penjelasan dari Bu Anggit kali ini. Semoga kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.